yang berhormat Bapak Rektor Institut Maulid Unpar, Bapak Abdul Ghazim MED, kepada yang berhormat Bapak Dosen Sivitas Itmafa, yang berhormat Bapak Ibu DPL KKN MDR 2020, teruntuk Ibu DPL Siti Aisyah, yang berhormat Bapak Kepala Puskesmas K2 Kabupaten Jepara, Bapak Haryanto Sarjana Perawatan, Bapak Haryanto Eskepnes beserta jajarannya, yang kami muliakan Ibu Rektor selaku narasumber kami, dan teman-teman KKN kami segenap semuanya yang jauh dari arah timur, terima kasih telah datang ke tempat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan luang waktu yang insya Allah dapat dimaksimalkan di sini. Sholawat beserta salam kita tetap agungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, kami dari KKN Univola kelompok 19 akan mengadakan bincang COVID, ya. Ini apa sih bincang COVID ya? Bincang di sini kami merujuk bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19. Di sini kami bersama beliau dari tenaga medis K2 Kabupaten Jepara, Bu Dr. Iin. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Baik. Apa kabar Ibu ini? Sehat. Alhamdulillah sudah. Oke. Untuk bagaimana materinya, sebelum kita diskusi panjang dan lebar, mari kita menuju kepada tema hari ini. Mohon penjelasannya Ibu. Semoga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmawati Brayanti sebagai tim pelaksana kesehatan di Puskesmas Ring 2. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa pada kegiatan pertemuan ini untuk bincang COVID bersama teman-teman semua. Salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia. Baiklah, di sini saya hendak menyampaikan tentang apakah itu COVID disease, karena memang saat ini kita sudah mengalami pandemi yang kita tidak tahu musibah ini kenapa kita harus mengalaminya. Mau tidak mau memang kita harus menghadapinya. Untuk itu kita perlu tahu apakah itu COVID-19. Baiklah, mungkin banyak informasi yang sudah didapatkan di internet kalau pandemi ini sudah berlangsung selama sekitar 8 atau 9 bulan ini. Mungkin dari awal-awal sudah mencari informasi apakah itu COVID-19, tetapi tidak ada salahnya kita mencari tahu kembali apakah itu penyakit COVID-19. Nah, jadi penyakit COVID-19 kita perlu tahu latar belakangnya, kenapa dan bagaimana munculnya. Jadi awalnya kasus ini muncul di akhir bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Waktu itu diketahui ada penyakit radang paru-paru yang belum diketahui
COVID-19 ini sebagai pandemi. COVID-19 ini juga disebut sebagai coronavirus disease. Jadi apakah itu COVID-19 atau coronavirus disease itu adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan atau radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Virusnya, gejala klinisnya beragam. Yang paling ringan adalah gejala yang menyerupai flu atau flu-like symptom atau influenza klinis, seperti adanya batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, juga bisa disertai dengan demam. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana dengan cara penularannya. Nah, cara penularannya itu yang pertama adalah melalui droplet. Droplet itu adalah percikan ludah ketika kita berbicara, kita mungkin tertawa, kita batuk, kita bersin, pasti ada percikan ludah yang keluar. Percikan itu yang nanti akan dihirup oleh orang yang tadi itu. Bisa juga dengan kontak fisik, misalnya jaga tangan, kalau sekarang kalau jaga tangan jangan dia dipakai melakukan tangan saja, karena tidak ada kontak fisik. Kemudian ketika menyentuh bagian muka, mulut, mata oleh tangan yang kotor. Nah, sekarang kita juga perlu waspada, bagaimana ciri-ciri orang terkena COVID-19. Bagaimana gejalanya bervariasi, ada yang gejala ringan, sedang, dan berat. Kalau gejala ringan itu ditandai dengan adanya demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, kemudian disertai dengan batuk, nyeri tenggorokan, kadang-kadang muncul ada rasa tidak biasa, tidak bisa merasakan, tidak bisa membangun. Ada kasus berat, nanti akan timbul sesak nafas. Sesak nafas, di mana frekuensi nafas bisa lebih dari 30 kali per menit. Nah, ini di sini ada yang pertemuan terbaru itu ada gejala baru. Nah, ini agak kurang jelas ini. Ada silent hypoxia. Silent hypoxia ini jadi pasiennya ini pada awalnya kondisinya baik-baik saja, masih bisa aktivitas sehari-hari, tahu-tahu tidak sadarkan diri. Ini di sini karena ada tingkat oksigen yang sangat rendah di dalam tubuhnya. Kemudian ada juga tanda pembukaan darah. Pembukaan darah ini nanti bisa menyebabkan stroke atau gangguan fungsi jantung atau serangan jantung. Kemudian ada gejala lain, gejala lain penyakit mirip sindrom Kawasaki, adanya ruang-ruang di dalam tubuh. Kemudian gejala masalah pencernaan seperti diare. Kemudian kebingungan parah. Jadi di sini orangnya seperti bingung, disorientasi. Ini karena memang kadar oksigen di dalam darah mengganggu kerja. Kemudian ada gejala lemak dan dehidrasi.
Perlu juga kita mengetahui tentang definisi kasus. Menurut dengan yang terbaru itu, dengan edisi kelima ada definisi kasus, ya. Ada suspek, ada probable, ada konfirmasi, ada kontak erat, ya. Pelaku perjalanan, discharge dan selesai isolasi. Nah ini kadang-kadang yang di masyarakat agak rancu. Ketika orang datang dengan gejala menyerupai COVID, tetapi belum dilakukan pemeriksaan RT-PCR, kita belum tahu itu memang benar COVID atau tidak. Ya. Kalau di rumah sakit itu semua gejala yang dirasa menyerupai memang harus dianggap sebagai suspek. Pasien dengan suspek itu perlakuannya sama seperti pasien COVID-19. Makanya selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya, dilakukan RT-PCR, pengambilan swab dari hidung atau dari tenggorokan. Ada lagi tentang penanganan, ya, langsung saja. Nah, kalau penanganan kita di tingkat puskesmas itu melakukan 3T. Jadi ketika kami mendapatkan informasi dari rumah sakit, ada kasus yang sudah terkonfirmasi, konfirmasi positif COVID-19, kita melakukan 3T. Yang pertama kita lakukan adalah tracing dan tracking, melakukan pelacakan kasus. Di situ kita mencari kontak erat, kontak erat dari orang yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, dari yang kontak erat itu kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu dilakukan testing. Testing ini dilakukan pengambilan sampel swab dari hidung atau tenggorok, kemudian kita rujuk ke rumah sakit sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Dari orang yang kontak erat itu atau mungkin suspek yang gejala ringan dan sebagainya, kita lakukan treatment atau penata laksanaan. Penata laksanaannya itu juga tergantung dari kasusnya. Nah ini ada kasus suspek, konfirmasi, kontak erat, ini yang tidak ada gejala, yang gejala ringan, itu dilakukan isolasi mandiri. Di rumah ini dengan pemantauan dari puskesmas sekitar kasus yang tidak lagi kita rujuk ke rumah sakit, ya. Nah ini yang penting lagi adalah di sini bagaimana cara pencegahan. Nah ini pencegahan bisa dilakukan oleh siapa saja dengan 3M. Pertama adalah menjaga jarak. Jarak itu tidak berdekatan, ya, dengan minimal jarak 1,5 meter. Kemudian dengan memakai masker secara benar. Memakai masker secara benar itu menutup hidung dan mulut. Karena kadang-kadang ada orang suka pakai masker, tapi tidak mulut. Itu bisa saja tidak terlindungi, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan ini memakai air dan sabun. Ada 6 langkah sebenarnya kalau memang sesuai dengan anjuran dari WHO selama 20 detik. Kemudian dibasuh dengan air mengalir. Kalau terpaksa tidak menemukan air dan sabun, boleh memakai hand sanitizer. Selanjutnya ini adalah tentang protokol kesehatan, ya, di tempat kerja. Ini sebentar lagi ada wacana sekolah mau masuk, ya. Sebenarnya kalau memang protokol kesehatan itu dijalankan dengan benar, mungkin tidak begitu masalah, ya. Cuma yang dikhawatirkan ketika protokol kesehatan itu pelaksanaannya setengah hati, bukan setengah-setengah. Ya jadi di sini
harus benar-benar menerapkan 3M secara disiplin. Biasanya orang kalau saya lihat itu memang memakai masker, tapi ketika berbicara maskernya dibuka. Nah itu kan sama saja. Padahal kita memakai masker itu fungsinya ya kita tidak menularkan dan tidak tertular oleh orang lain. Ketika kita berbicara itu kan ada droplet yang keluar. Seharusnya memang ketika berbicara pun tetap memakai masker. Kemudian juga diharapkan tidak makan bersama. Ketika kita makan kan pasti maskernya dibuka, pasti sambil ngobrol juga. Tidak mungkin kan kita diam-diaman. Nah di situ berpotensi berpotensi kita tidak terlindungi ya. Jadi berpotensi untuk bisa menular. Kemudian ini harus memperhatikan VDC, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ruang itu harus ventilasinya bagus, jendela harus dibuka ya, jadi biar sirkulasi udaranya bagus. Kemudian durasi pertemuannya tidak boleh lama-lama. Kemudian juga jarak ya, jarak minimal 1,5 meter. Nah ini mungkin yang perlu diketahui tentang isolasi dan karantina ya. Kalau karantina itu proses mengurangi resiko penularan dan mengidentifikasi dini COVID-19 ini individu yang sehat dipisahkan dari individu yang sakit. Sedangkan isolasi itu untuk mengurangi resiko penularan, memisahkan individu yang sakit ya, dipisahkan dari masyarakat luas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang penyakit coronavirus atau COVID-19 ini. Kalau misalnya ada yang tidak ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Semoga teman-teman yang ingin bertanya, sebelum bertanya, saya bertanya dulu, boleh ya? Boleh ya? Jadi kesempatan sekarang saya tanya sekarang. Saya sebenarnya itu agak tergelitik dengan virus ini. Yang membedakannya dia katakan mobilisasi saya kan memang keluar lapangan terus mau kesini kesana saya keluar terus, saya nggak tahu siapa yang saya hadapi, entah dia pakai masker, entah dia OTG, orang tanpa gejala atau apa. Seandainya saya bertemu dengan orang OTG, terus saya merasakan beberapa di antaranya ini, karena ini juga sudah belum hujan-hujan panas-panas, pancaroba itu pasti kepetok yang namanya flu. Terus flu yang biasa juga kita kan juga sering tidak membabi apapun. Terus ketika flu yang saya alami, yang sebelum ada pandemi ini sudah saya alami, termasuk mati rasa, hidung nggak membabi, mulut juga nggak mengucap. Makanya biasanya kalau saya pilih, saya pokoknya makan pedes itu biar seger, malah yang membedakannya tidak membawa rasa COVID dengan yang flu itu sendiri gimana? Terima kasih pertanyaannya. Jadi sekarang ini seluruh tempat di Indonesia ini sudah merupakan daerah transmisi lokal. Transmisi lokal kita tidak tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak. Jadi memang anggap saja semua orang itu yang sehat adalah OTG. Sama seperti saya, sama seperti jenengan, anggap saja sebagai OTG, orang tanpa gejala. Di awal-awal dulu ketika dianjurkan memakai masker dan banyak orang yang patuh untuk memakai masker, saat itu kasus ISPA atau infeksi saluran nafas akut itu turun, kasusnya turun. Dan ketika orang berdiam diri di rumah, itu sekitar bulan April Mei mungkin kasusnya turun. Tapi mungkin orang lama-lama sudah setelah
bagaimana dia sampai masker sudah boleh berkegiatan di luar. Nah itu kasus ISPA lainnya. Kalau sesuai dengan pedoman itu, semua kasus ISPA infeksi saluran nafas atas memang harus dicurigai sebagai suspek. Suspek berarti tersangka COVID-19. Tetapi kita juga tidak langsung mengatakan COVID tidak. Jadi memang kita ketika kita merasakan gejala ISPA, kita harus tahu diri. Paling tidak kita harus memakai masker. Ini biar kita tidak mengeluarkan mungkin kita istirahat di rumah. Kalau gejala berlanjut, monggo bisa periksa untuk dipastikan. Kemudian kalau pertanyaan tadi, ketika orang pilek, memang ada peradangan di daerah saluran nafas, terutama kalau di hidung ada peradangan di situ, itu memang bisa meningkatkan sensitivitas itu untuk kembali. Kemudian di dalam tadi kasus COVID-19 ini memang salah satu gejalanya adalah itu. Nah untuk memastikan ya memang harus memastikan itu COVID atau bukan, ya harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Yang pasti untuk pemeriksaan COVID-19 itu adalah pemeriksaan PCR dengan pengambilan sampel swab. Ini mungkin agak unik bagi saya juga, kan seperti ini. Seandainya saya OTG dan saya keluar, saya tidak tahu ketemu sama siapa. Ujuk-ujuk ada orang yang bersih saya, atau mungkin saya ujuk-ujuk jaga tangan dengan beliau, saya tidak tahu itu. Ujuk-ujuk sampai rumah, saya merasakan beberapa gejala COVID. Mungkin datanya itu tidak membawa sesuatu, mungkin lebih dari segitu, mungkin ya Bu ya. Terus dengan yang lain mungkin ada diare, ada perasaan yang pegel-pegel saat kancani. Terus karena saya juga ingin masyarakat saya sehat, saya ingin memeriksakan diri. Cuma mungkin saya terbilang dengan uang. Cuannya ini kalau seandainya memang itu, kalau memang dia nggak mau secepatnya, bayarnya kan banyak ya. Untuk menyikapi itu nih, apa yang saya bisa lakukan? Kalau ada yang bergejala seperti itu, silakan datang ke puskesmas. Pemeriksaan di puskesmas di Cikarang gratis. Termasuk itu swab, pemeriksaan sama swab, alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan fasilitas gratis. Ayo kita merasakan lebih jauh-jauh ketemu beliau-beliau, ketemu yang di sana, ketemu yang cantik-cantiknya teman-teman di sana. Kalau kamu merasa ada yang salah, coba deh merapat ke puskesmas. Sayangi keluarga kamu, sayangi masyarakat kamu. Kalau kamu seorang guru, sayangi anak-anak kamu ya. Kamu nggak tahu di rumah dia ada siapa, nggak tahu. Aduh. Untuk yang lainnya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya, ada wacana baru yang mengatakan itu COVID-19 ini manifestasi 1000 wajah penyakit. Nah itu seperti apa sebenarnya? Terima kasih. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, kelihatan ya. Jadi sebenarnya gejala utama dari COVID itu kan memang gejala yang menyerupai infeksi saluran nafas, batuk, pilek, sampai tenggorokan, juga disertai dengan sesak nafas.
diare. Di awal-awal kasus dulu pernah ditemukan kasus diare, tapi tentu saja juga ada demamnya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan swabnya positif. Mungkin dia memang gejala infeksi saluran nafasnya tidak dominan. Jadi yang dominan adalah diare. Kemudian ada juga gejala lain. Nah ini kalau gejala baru sampai infeksi, itu gejala yang mengejutkan. Nah ini silent hypoxia. Silent hypoxia ini orangnya terlihat sehat-sehat saja, masih bisa beraktivitas, masih bisa bicara dan lain sebagainya, atau dia tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, ternyata saturasi oksigennya rendah. Nah, silent hypoxia ini sebenarnya dia sudah terinfeksi, tetapi dia tidak merasakan gejala. Tahu dia tidak sadarkan diri, dia jatuh ke dalam kondisi psikot, setelah diperiksa ternyata COVID. Kemudian ada gejala pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini kalau terjadi di otak, dia akan menyebabkan gejala stroke. Stroke itu kan ada stroke sumbatan, karena ada sumbatan darah di otak. Kemudian kalau menyerang jantung akan timbul serangan jantung. Makanya ada juga yang orang stroke, tapi kok ternyata setelah diperiksa swab kok positif. Nah, jadi mungkin dia karena memang dia terkena COVID dan bergejala menyebabkan pembekuan darah. Kemudian penyakit di kulit, seperti bercak-bercak. Kalau orang sini bilang seperti babatan, bercak-bercak di kulit. Itu juga bisa merupakan salah satu gejala. Ada lagi masalah pencernaan yang lain selain diare, mual, muntah. Kemudian makanya itu kenapa seminggu aja, karena memang kadang-kadang kita tidak tahu, wajahnya dia bisa kesana sini. Jadi tidak perlu hanya infeksi saluran nafas gitu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Hendy. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara dokter memberikan motivasi kepada pasien COVID-19 yang mana banyak isu kalau kena corona itu terus mati gitu. Jadi yang mau misalnya kayak seperti tadi kasusnya balik, kok kerasa nanti takut diswab, kerasa kayak ada gejala-gejala takut diswab, itu takut benar-benar kenyataan bahwa dia terpapar atau terkonfirmasi gitu dok. Karena banyak kasus kalau kena corona pasti begitu. Jadi takut sendiri. Atau sebenarnya ini juga gimana ya, di rumah juga bagi kita ada masalah tentang sama banyaknya isu-isu, berita-berita hoax yang muncul di luar, nggak tahu awal mulanya dari mana. Sepertinya sih itu seperti sebuah penolakan atau pengingkaran diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan kalau seseorang terkena COVID itu kan bukan sesuatu yang memalukan ya, bukan penyakit memalukan, bukan aib, justru kan perlu mendapatkan pertolongan sebenarnya seharusnya terbuka. Dan seperti tadi sudah disampaikan, penanganan orang yang terkena COVID kan memang harus isolasi.
sebenarnya bukan dikucilkan gitu, karena memang harus diisolasi terpisah, tetapi masyarakat sekitar seharusnya juga membantu. Di Jawa Tengah ini kan ada program Jogo Tonggo, nah Jogo Tonggo, jadi diperlukan partisipasi dari masyarakat sekitar yang partisipasi tersebut bisa membuat seseorang yang terkena COVID itu tidak merasa sendirian. Orang yang terkena COVID itu kan dia tidak bisa kemana-mana. Kalau yang usianya produktif dia tidak bisa bekerja. Ini diperlukan partisipasi masyarakat sekitar bagaimana untuk keberlangsungan hidup dia dan keluarganya di rumah. Kemudian kalau tentang kasus di COVID kan, sebenarnya kan di kami itu tidak ada rekayasa, tidak ada rekayasa. Yang kami lakukan itu adalah misalnya untuk pengambilan sampel swab, kita mengambil sampel swab di hidung atau di tenggorok, kemudian sampelnya kita kirimkan ke laboratorium. Nah, nanti dari laboratorium kita kelihatan hasilnya positif atau negatif. Nah, kita hanya mendapatkan hasil itu, jadi tidak ada mengkonfirmkan atau apa gitu. Itu juga hasilnya di laboratorium juga tidak mungkin kan. Ini harus COVID, ini harus tidak, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan gitu. Jadi itu tidak bisa direkayasa sama sekali, tidak bisa. Kemudian kalau ada masyarakat mungkin takut ke rumah sakit. Kalau sakit jangan ke rumah sakit, nanti di COVID-kan loh. Gitu. Padahal di rumah sakit sendiri pun ada screening. Di rumah sakit pun screening, ditanya tentang gejalanya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan. Kalau dari gejala dan pemeriksaan tidak ada pengarah ke arah COVID-19, tidak akan dirawat di ruang isolasi, Tapi kalau kemudian dari gejala itu ternyata ada mengarah ke arah COVID, terpaksa harus dirawat di ruang isolasi sambil diperiksa, sebabnya apakah negatif. Nah, di isolasi itu kan untuk menunggu hasilnya. Takutnya apa? Kalau dirawat di rumah biasa, nanti bisa kalau ternyata hasilnya ternyata positif, bisa menularkan ke orang lain, bisa menularkan ke tenaga kesehatannya. Jadi tidak ada istilah COVID atau tidak ada. Betul ya? Mungkin itu sependapat dengan Bu Dokter itu tadi yang mengatakan tidak ada rekayasa. Karena saya sendiri, pengalaman saya sendiri ketika saya mau melahirkan bulan September kemarin, harus mematuhi protokol kesehatan kan. Ada sebelum melahirkan saya harus melakukan rapid test dan swab. Nah itu ketika kondisi saya bagus dan alhamdulillah ternyata hasilnya juga negatif. Nah jadi kan tidak semua yang sakit yang ke rumah sakit itu di COVID kan, tapi memang tidak. Ini sandaran dari saya dan sependapat dengan yang diakui dokter, memang dalam masalah COVID ini memang tidak ada rekayasa. Kemudian ini Bu yang sedikit curhat Bu. Ini saya punya balita. Nah, kalau balita itu kan sangat rentan usia 0 sampai 1 tahun, balita itu sangat rentan terhadap paparan COVID. Nah, pertanyaan saya, ketika saya mau misalnya imunisasi anak, kemudian ada permasalahan dengan kesehatan anak, nah ini jadi parno, aku mau ke rumah sakit karena ini seperti apa tipsnya? Itu udah apa nggak usah takut sakit parnonya ini loh Bu. Tentang imunisasi, imunisasi di masa pandemi ini tetap jalan. Karena memang imunisasi itu penting, penting sebagai pencegahan penyakit-penyakit yang memang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian kalau misalnya biasanya kan imunisasi di posyandu, di posyandu sendiri pun sekarang sudah dilakukan pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Biasanya dibatasi, yang datang berapa anak nanti giliran ditentukan jadwalnya. Kemudian kalau datang ke rumah sakit, kalau anak saya misalnya Kemarin di Solo itu kan fasilitasnya
nggih. Kalau di rumah sakit semuanya pasti pakai masker. Seenggaknya dengan pemakaian masker itu bisa mengurangi resiko penularan. Untuk anak di atas 2 tahun itu memang boleh pakai masker, ya. Lebih amannya lagi selain masker pakai face shield, ya. Sementara untuk anak kurang dari 2 tahun memang tidak disarankan memakai masker. Ya, tetapi untuk amannya memang boleh pakai kalau bayi boleh pakai baby stroller, ya. Baby stroller itu harus ada hidungnya, ya. Itu bisa membantu dipakai untuk membantu mengurangi resiko penularan. Kalau memang takut itu ya. Terima kasih. Sama-sama. Jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih Ketua. Agak tergelitik lagi Bu untuk saya. Saya laporannya banyak bertanya Bu, biar tidak tersesat di jalan. Kalau seandainya saya naik motor, ini agak klasik tapi nggak apa-apa kalau ditanya. Saya naik motor, terus ujuk-ujuk ada OTG yang juga naik motor, kita berpapasan di baju, katakan di sini baju kan sering. Kita saya ketemu OTG dan mungkin dia juga nggak tahu dia OTG. Kira-kira dia bersih, jadinya yang namanya di baju kan dapat. Kira-kira nanti apakah saya bakal tertular? Makanya itulah pentingnya memakai masker. Ya. Ya. Di antara 2 orang, misalnya jenengan sama saya, jenengan tidak pakai, saya tidak pakai, resiko penularannya berarti besar. Kemudian jenengan pakai, saya tidak pakai, gini, resiko penularannya lebih kecil. Ketika sama-sama memakai, resikonya lebih kecil lagi. Makanya kenapa protokol kesehatan itu bukan hanya sekedar jargon, tetapi harus benar-benar dilaksanakan. Memakai masker, dengan benar menutup hidung dan mulut. Asalkan jenengan memakai masker dengan baik dan benar, resikonya akan rendah tingkat penularannya. Untuk masker kalau yang kemarin kita dengar masker kain nggak boleh sebulan dan masker itu penting juga. Kalau yang kain kan harus ada selat. Ternyata yang kebanyakan di masyarakat yang kita punya itu kan hanya 2 slide. Tangan mungkin ada coraknya, yang belakang itu mungkin poringnya dan mungkin tidak ditutupi oleh tisu di dalamnya. Kira-kira jika kami menggunakan itu, berapa persen penularan itu ada? Memang yang paling ideal adalah masker bedah seperti yang kita pakai. Dulu awal-awal sempat terjadi kelangkaan masker bedah, sampai harganya mahal sekali. Tapi sebagai tenaga medis bingung, kita yang mau tidak mau memang harus beli mahal. Waktu itu memang terus disarankan memakai masker kain. Idealnya memang masker kain itu 3 lapis, terbuat dari kain katun. Kenapa kain katun? Kain katun itu kan dia seratnya lumayan padat, tetapi nyaman dipakai. Kalau lapisannya semakin berkurang, tentu saja resikonya semakin besar. Berapa persennya? Saya belum bisa memastikan berapa persen, tapi ada dulunya ya. Saya tidak ingat, tetapi memang paling ideal adalah memakai masker bedah. Alhamdulillah sekarang masker bedah sudah cukup banyak, dan tidak harganya juga sudah lumayan terjangkau, tidak seperti dulu lagi. Kalau terpasang pakai masker kain, ya 3 lapis. Kalau terbuat dari 2 lapis, bagaimana?
bisa diselidiki dengan isu di tangannya. Gitu. Yang menjadi kan juga ada 3M, nggak berkerumun, kita pakai masker karena kita harus steril. Yang lebih difokuskan mungkin apakah gizi untuk imunitas pada tubuh manusia, apakah itu sangat berperan penting untuk COVID ini, Bu? Katakan mungkin saya jeger-jeger gitu kan, tapi ternyata saya agak kalah dengan flu. Kira-kira harus apa yang saya coba, apa yang harus saya lakukan, gizi apa yang harus saya masukkan ke dalam tubuh saya? Betul sekali, karena kita sehat itu kan karena ada sesuatu yang kita makan gitu. Tetap kita menjalankan gizi seimbang, ya, sesuai dengan kondisi berat badan, jenis kelamin, pekerjaan dan sebagainya. Gizi seimbang seperti sehari-hari saja ya, bahwa makanan kita itu terdiri dari komponen gizi yang seimbang, dari karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, mineral esensial. Kemudian bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Beberapa zat makanan yang mengandung zat gizi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin seperti zat makanan yang mengandung vitamin dan mineral, konsumsi buah-buahan, konsumsi sayuran. Mungkin kalau orang Indonesia itu suka dengan madu, cabai. Oh iya, cabai itu juga vitamin C nya lumayan tinggi. Itu juga termasuk zat gizi juga, asalkan pencernaannya tidak sensitif ya. Karena tadi sebagian orang yang sensitif nanti akibatnya bisa diare. Ya, makan biasa ya, bisa ditambah dengan vitamin dan mineral, bisa minum madu, bisa minum susu, ya. Karena itu juga zat gizinya Di dalam tim kami berinovasi untuk membuat sebuah minuman herbal. Kalau menurut Ibu, sebagai seorang tenaga medis, yang seperti ini, apakah boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan apakah itu baik? herbal ya. Yang semisal jahe dan lain-lain. Kita setiap hari mengkonsumsi herbal. Betul, iya. Beras itu kan herbal. Kita makan nasi herbal, makan sayur, makan buah, tahu tempe itu semuanya herbal. Ya, terus kemudian seperti jahe, kelapa, dari itu memang ramuan tradisional ya, sudah turun-temurun dari zaman sejak dahulu kala, dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut saya bisa, asalkan tidak berlebihan, karena memang namanya itu empon-empon termasuk ya. Kalau asalkan cukup, ya, saya sendiri juga menyuka jahe. Kalau saya merasa tubuh saya agak ringan, agak pilek, saya sendiri mengkonsumsi jahe yang dicampur dengan madu. Itu lumayan bisa untuk memberikan kebugaran pada diri saya. Berarti kami sebagai masyarakat sambil menunggu yang turun dari atas, misal apa itu divisi gitu, apa namanya Bu? Itu loh yang buat imunisasi apa itu? Oh, vaksin. Oh iya, Vaksin. semisal vaksinnya belum turun dari kanan, belum turun sampai ke bumi kan Bu? Berarti masyarakat sangat dianjurkan herbal ya. Kalau menurut saya tidak ada salahnya seperti yang menyukai ya, bagi yang menyukai boleh untuk meminum ramuan herbal asalkan dia tidak ada kontraindikasi
tersebut ya. Sebenarnya ya untuk semua anak juga ini dan benar juga betul ya, jangan berlebihan juga, semuanya kalau yang berlebihan tidak baik ya. Berarti tidak ada alasan. Jangan sampai kamu juga workout keluar, jangan sampai kamu males di rumah. Kalau kamu menunggu vaksinnya keluar, padahal di Indonesia ini juga ada yang namanya empon-empon, jadi terbaik untuk imunitas kamu. Ayo, yang beralasan nggak keluar vaksinasi ini jangan. Bu dokter tadi bilang imunitas kita itu bisa tumbuh dengan rempah-rempah dan itu baik ya Bu. Dengan takaran yang tepat. Oke. Ada mungkin untuk teman-teman yang di luar sana, apakah ada pesan untuk kami yang ada di masyarakat pesan dalam menghadapi COVID kami saja? Seperti yang sudah disampaikan tadi, intinya kita di dalam menghadapi pandemi ini jangan ketakutan berlebihan, tetapi jangan juga abai. Ya, kita dalam kondisi tetap waspada. Ya. Silakan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Yang bekerja silakan bekerja, ya, melakukan aktivitas. Yang penting adalah menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Karena itu untuk melindungi diri kita sendiri dan juga untuk melindungi orang lain. Gitu. Nah, insya Allah kalau 3M ini dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia, pandemi ini cepat berakhir. Insya Allah, amin. Saya sudah kangen untuk bertemu dengan kawan-kawan yang jauh-jauh sudah kangen. Jadi kalau kamu saudara yang jauh-jauh sama Mbak, karena takut, karena saya juga orang lapangan, takut nanti gini. Jadi kalau ngomong itu nggak berani lama-lama. Jadi yang merasa seperti saya masih banyak sekali. Jadi mari kita putus. Kalau kita tidak bisa memutus, mari kita meminimalkan diri sampai vaksinnya itu turun dari kalangan. Dan semoga tahun depan sudah jadi. Oke. Masalah vaksin kita masih belum tahu ya. Masalah ini masih uji klinis ya, masih kita tidak tahu nanti bisa atau tidak. Cukup sementara dari kami. Sakit tidak bisa diwakilkan, sehingga tidak bisa dipinjamkan. Saya itu selalu kita sehat dan kita mampu. Ya, kalau suatu yang Jepara itu jaga kamu. Mari kita lakukan. Terima kasih. Dari kami KKN Itlafa Indonesia nomor 19 KKN 2020 mengucapkan terima kasih banget untuk Dr. Iin, kagum Bapak Kapus, saat jajaran itu untuk